Di antara kisah para nabi yang sering diselewengkan oleh sebagian kalangan adalah kisah Nabi Daud alaihi salam. Dalam sebagian literatur Yahudi disebutkan tuduhan bahwa beliau pernah melakukan perzinaan dan rekayasa pembunuhan terhadap seorang prajuritnya. Dalam tradisi Kristen juga terdapat anggapan bahwa Nabi Daud adalah sosok yang jatuh dalam dosa besar lalu bertobat. Tuduhan semacam ini bertentangan secara mendasar dengan prinsip akidah Islam yang memuliakan para nabi sebagai manusia, pilihan yang dijaga kehormatannya dari perbuatan keji dan dosa besar. Para ulama Islam sejak masa awal telah memberikan bantahan yang tegas, ilmiah, dan penuh penghormatan terhadap kedudukan kenabian. Islam menempatkan para nabi sebagai teladan kesucian akhlak dan penjaga wahyu. Mustahil Allah memilih seorang rasul yang tercemar kehormatannya dengan perbuatan zina atau kezaliman yang keji. Hikmah diutusnya para nabi adalah agar manusia meneladani mereka dalam iman, ibadah, dan akhlak. Jika seorang nabi dituduh melakukan dosa besar yang merusak kehormatan, maka tujuan keteladanan akan runtuh. Karena itu para ulama menegaskan bahwa semua riwayat yang menisbatkan perbuatan zina kepada Nabi Daud adalah batil, bersumber dari cerita Israiliyat yang telah mengalami perubahan dan penyimpangan. Al-Quran menyebut Nabi Daud sebagai hamba yang kuat dalam ibadah, memiliki kedudukan mulia, serta dianugerahi hikmah dan keadilan dalam memutuskan perkara. Pujian ilahi ini menunjukkan kemuliaan akhlak beliau. Tidak mungkin setelah Allah memuji dengan pujian yang agung, kemudian beliau disifati dengan perbuatan yang sangat tercela. Para mufasir menjelaskan bahwa kisah dua orang yang datang meminta keputusan kepada Nabi Daud bukanlah cerita tentang zina, melainkan ujian dari Allah agar beliau lebih berhati-hati dalam mendengar perkara sebelum memberikan keputusan. Kesalahan yang terjadi hanyalah dalam bentuk ketergesaan dalam penilaian, bukan dosa besar, apalagi perzinaan. Kesalahan semacam ini termasuk khilafan kecil yang segera disadari, lalu diikuti dengan istighfar dan sujud sebagai bentuk kerendahan hati seorang nabi di hadapan Tuhannya. Para ulama akidah menegaskan konsep kemaksuman para nabi dari dosa besar dan perbuatan hina. Mereka boleh mengalami kekhilafan ringan yang tidak merusak kehormatan dan selalu segera diluruskan oleh wahyu. Prinsip ini disepakati oleh mayoritas ulama Islam karena sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah. Tuduhan zina terhadap Nabi Daud jelas melampaui batas kekhilafan yang mungkin terjadi pada seorang nabi. Oleh sebab itu para ulama seperti Ibn Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya menolak keras kisah-kisah yang bersumber dari kitab terdahulu yang telah berubah. Mereka menjelaskan bahwa riwayat semacam itu tidak memiliki sanad yang sahih dalam Islam dan tidak boleh diyakini. Sebagian ilmuwan muslim juga menunjukkan sisi rasional dari bantahan ini. Tuduhan bahwa seorang nabi merebut istri orang lain lalu merencanakan pembunuhan adalah tuduhan yang merusak seluruh misi kenabian. Bagaimana mungkin seorang pembawa hukum ilahi melakukan pelanggaran moral sebesar itu? Jika hal tersebut benar, maka kepercayaan terhadap wahyu akan runtuh. Karena itu, tuduhan tersebut lebih layak dipahami sebagai akibat perubahan teks dan penulisan sejarah oleh tangan manusia, bukan wahyu yang murni dari Allah. Islam justru menampilkan Nabi Daud sebagai raja yang adil, ahli ibadah yang banyak bertasbih, serta pemimpin yang lembut hatinya. Gunung-gunung dan burung-burung digambarkan ikut bertasbih bersamanya sebagai bentuk kemuliaan spiritual yang tinggi. Gambaran ini sangat berbeda dengan citra yang dipenuhi dosa besar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sumber wahyu yang terjaga memberikan pemahaman yang lebih suci dan konsisten tentang para nabi. Bantahan para ulama terhadap tuduhan ini bukan sekadar pembelaan emosional, melainkan berdiri di atas dalil wahyu, prinsip akidah, dan analisis ilmiah terhadap sumber riwayat. Mereka mengingatkan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk menghormati seluruh nabi tanpa membedakan.
Menyakiti kehormatan seorang nabi termasuk bentuk penyimpangan akidah. Oleh karena itu, menjaga kemuliaan Nabi Daud merupakan bagian dari menjaga iman kepada para rasul. Kisah ini juga menjadi pelajaran penting tentang bahaya menerima informasi tanpa verifikasi. Banyak cerita yang tersebar berasal dari tradisi yang telah berubah, lalu masuk ke sebagian kitab tafsir tanpa penelitian mendalam. Ulama yang teliti kemudian memilah dan menjelaskan mana yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak. Sikap kritis semacam ini menunjukkan keindahan metodologi ilmiah dalam Islam yang selalu mengembalikan kebenaran kepada wahyu yang sahih. Pada akhirnya, kemuliaan para nabi tetap terjaga oleh janji Allah. Tuduhan manusia tidak akan mampu merendahkan kedudukan orang yang telah dimuliakan oleh Tuhan semesta alam. Seorang muslim meyakini bahwa Nabi Daud adalah hamba pilihan yang suci dari perbuatan zina dan kezaliman besar. Keyakinan ini bukan hanya bentuk pembelaan sejarah, tetapi bagian dari penghormatan kepada wahyu dan penjagaan terhadap kesucian risalah kenabian. Dengan memahami hal ini, hati seorang mukmin akan semakin mantap mencintai para nabi, meneladani kebaikan mereka, serta menolak setiap kisah yang merusak kehormatan utusan Allah. Selain bantahan berbasis dalil dan prinsip akidah, para cendekiawan muslim juga menaruh perhatian besar pada metode penafsiran sejarah kenabian. Mereka menjelaskan bahwa sumber berita tentang para nabi harus ditimbang dengan standar wahyu yang terjaga, bukan sekadar tradisi yang telah bercampur dengan kepentingan politik, penyalinan yang keliru, ataupun penafsiran manusia yang tidak maksum. Dalam pandangan Islam, kehormatan seorang nabi bukan hanya persoalan pribadi, melainkan berkaitan langsung dengan kepercayaan manusia terhadap petunjuk Tuhan. Apabila sosok yang membawa wahyu digambarkan tenggelam dalam dosa keji, maka manusia akan kehilangan sandaran moral untuk mengikuti ajaran langit. Karena itu, penjagaan terhadap kemuliaan para nabi merupakan bagian dari penjagaan terhadap agama itu sendiri. Sebagian ulama juga menguraikan bahwa kisah-kisah yang merendahkan martabat nabi sering muncul dalam masyarakat yang mengalami krisis spiritual. Ketika manusia gagal menjaga kesucian nilai, mereka cenderung menurunkan standar keteladanan agar sesuai dengan kelemahan diri sendiri. Dalam kondisi seperti itu, figur suci diubah menjadi sosok yang dianggap sama-sama jatuh dalam kesalahan besar, sehingga manusia merasa tidak perlu berjuang mencapai kemuliaan akhlak. Islam datang justru dengan arah yang berlawanan, yaitu mengangkat pandangan manusia menuju teladan tertinggi agar kehidupan moral tetap memiliki tujuan yang jelas dan mulia. Penjelasan para mufasir tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Daud menunjukkan keseimbangan yang indah antara keadilan dan kasih sayang ilahi. Ketika terjadi khilafan yang sangat ringan, Al-Quran langsung menggambarkan respons beliau yang penuh kerendahan hati melalui istighfar dan ketundukan. Gambaran ini bukan menunjukkan dosa besar, melainkan menunjukkan kesempurnaan jiwa seorang nabi yang sangat peka terhadap tanggung jawab di hadapan Tuhan. Justru dari peristiwa itu tampak kemuliaan spiritual yang tinggi. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, maka semakin halus pula rasa takut dan penyesalannya terhadap kesalahan sekecil apapun. Para pemikir Muslim juga menekankan bahwa perbedaan gambaran tentang Nabi Daud antara wahyu yang terjaga dan teks yang telah berubah merupakan bukti penting tentang keaslian risalah terakhir. Ketika Al-Quran membersihkan nama para nabi dari tuduhan yang tidak layak, hal itu menunjukkan fungsi korektif wahyu terhadap penyimpangan sejarah keagamaan sebelumnya. Dengan demikian, pembelaan terhadap Nabi Daud bukan sekadar diskusi teologis, tetapi juga bagian dari pemahaman tentang kesinambungan risalah para nabi yang berpuncak pada penegasan kebenaran yang murni. Lebih jauh lagi, penghormatan Islam kepada Nabi Daud tercermin dalam penyebutan berbagai keutamaan beliau sebagai pemimpin yang adil, hamba yang tekun beribadah, serta sosok yang diberi kelembutan hati. Sifat-sifat ini membentuk gambaran yang konsisten tentang kepribadian kenabian yang luhur.
Konsistensi tersebut sulit dipertahankan apabila disandingkan dengan tuduhan pelanggaran moral yang berat. Karena itu para ulama memandang bahwa menerima kisah yang merendahkan martabat Nabi sama saja dengan merusak keselarasan pesan wahyu yang penuh hikmah. Pembahasan ini juga mengajarkan adab penting dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Para ilmuwan Muslim membantah tuduhan dengan argumentasi yang kuat tanpa harus terjerumus dalam celaan pribadi. Tujuan utama mereka adalah menjaga kesucian para nabi, sekaligus mengajak manusia kembali kepada penghormatan terhadap utusan Tuhan. Sikap ilmiah yang santun ini menjadi teladan bagaimana kebenaran dibela dengan ilmu, bukan dengan emosi yang melampaui batas. Pada akhirnya, keyakinan seorang Muslim terhadap kesucian Nabi Daud melahirkan kecintaan yang mendalam kepada seluruh nabi. Cinta tersebut mendorong keinginan untuk meneladani keadilan, ketekunan ibadah, dan kerendahan hati yang mereka contohkan. Dengan demikian, pembelaan terhadap kehormatan nabi tidak berhenti pada perdebatan sejarah, tetapi berlanjut menjadi dorongan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah. Inilah makna sejati dari menjaga kemuliaan para utusan Tuhan, yaitu menjadikan kisah mereka sebagai cahaya yang menuntun perjalanan manusia menuju kehidupan yang penuh iman, akhlak, dan harapan akan rahmat ilahi. Di samping itu, para ulama juga menyoroti pentingnya memahami perbedaan mendasar antara konsep kenabian dalam Islam dengan gambaran yang berkembang di sebagian tradisi lain. Dalam Islam, nabi dipilih melalui kehendak Tuhan yang maha sempurna, sehingga pemilihan tersebut mustahil disertai celah moral yang berat. Pemurnian ini bukan sekadar penghormatan simbolik, melainkan bagian dari logika wahyu yang menjaga agar petunjuk ilahi tetap dipercaya oleh manusia sepanjang zaman. Jika pembawa risalah dipenuhi noda besar, maka kepercayaan terhadap hukum Tuhan akan runtuh sebelum sempat diamalkan. Karena itu, kesucian para nabi menjadi fondasi bagi tegaknya agama dan ketertiban moral di tengah masyarakat. Para ahli tafsir juga mengingatkan bahwa kisah tentang Nabi Daud dalam Al-Quran justru menampilkan kedalaman spiritual yang sangat tinggi. Beliau digambarkan sebagai sosok yang hatinya hidup dengan zikir, lisannya basah dengan tasbih, serta kekuasaannya tunduk pada keadilan. Kekuasaan dunia tidak menjauhkan beliau dari kerendahan hati, bahkan semakin mendekatkannya kepada rasa takut kepada Tuhan. Gambaran seperti ini menunjukkan kualitas jiwa yang tidak mungkin bersatu dengan kejahatan yang disengaja. Keindahan narasi wahyu menghadirkan teladan pemimpin yang kuat namun lembut, tegas namun penuh kasih, serta mulia tanpa kesombongan. Sebagian pemikir Muslim kontemporer melihat polemik ini sebagai pelajaran tentang bagaimana sejarah dapat berubah ketika tidak dijaga oleh standar transmisi yang ketat. Perubahan kecil dalam penyalinan teks dapat berkembang menjadi cerita besar yang memengaruhi keyakinan generasi berikutnya. Berbeda dengan itu, tradisi keilmuan Islam membangun sistem periwayatan, kritik sanad, dan penilaian matan untuk memastikan bahwa berita agama tetap terpelihara. Pendekatan ilmiah tersebut memperlihatkan kesungguhan umat Islam dalam menjaga kemurnian ajaran, sekaligus melindungi kehormatan para nabi dari tuduhan yang tidak berdasar. Lebih dalam lagi, pembelaan terhadap Nabi Daud mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Seorang mukmin diperintahkan berlaku adil, bahkan dalam menilai tokoh sejarah, terlebih lagi terhadap para nabi yang dimuliakan. Keadilan menuntut agar setiap tuduhan diuji dengan bukti yang sahih dan selaras dengan prinsip wahyu. Ketika tuduhan bertentangan dengan kedudukan kenabian yang dijelaskan secara jelas, maka menolaknya menjadi bagian dari keimanan. Sikap ini bukan fanatisme buta, melainkan ketaatan terhadap standar kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Dari sini tampak bahwa menjaga kehormatan Nabi Daud bukan sekadar membela satu figur, tetapi mempertahankan kesucian seluruh mata rantai risalah.
Para nabi adalah cahaya yang saling menguatkan dari masa ke masa, membawa pesan tauhid, keadilan, dan akhlak yang luhur. Merendahkan salah satu dari mereka berarti merusak kesatuan pesan tersebut. Oleh sebab itu, ulama sepanjang sejarah terus menegaskan kemuliaan para nabi agar umat tetap memiliki teladan yang bersih dan arah hidup yang terang. Renungan ini akhirnya mengajak hati untuk melihat kisah para nabi bukan sebagai bahan perdebatan semata, melainkan sebagai sumber petunjuk bagi perjalanan ruhani. Ketika seorang muslim membaca tentang ketundukan Nabi Daud dalam ibadah, keadilannya dalam memimpin, dan kelembutannya dalam bertaubat dari khilafan kecil, maka yang tumbuh adalah rasa ingin meniru, bukan sekadar mengetahui. Inilah tujuan utama penyebutan kisah para nabi dalam wahyu, yaitu membimbing manusia menuju kesempurnaan akhlak dan kedekatan dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Lebih jauh dari perdebatan teks dan riwayat, para sarjana muslim melihat persoalan ini sebagai cermin cara pandang manusia terhadap kesucian wahyu. Ketika ukuran moral ditentukan oleh standar manusia yang berubah-ubah, maka figur suci pun dapat ditarik turun mengikuti kelemahan zaman. Namun, ketika ukuran itu dikembalikan kepada petunjuk ilahi, kemuliaan para nabi tetap berdiri kokoh melampaui perubahan sejarah. Dalam kerangka inilah, umat Islam memandang Nabi Daud sebagai pribadi yang dijaga kehormatannya, sehingga kisah hidupnya tetap menjadi sumber inspirasi spiritual, bukan sekadar cerita masa lampau. Pendekatan keilmuan Islam juga menunjukkan bahwa penghormatan terhadap nabi tidak menutup ruang pemahaman kritis. Justru, kritik diarahkan kepada sumber berita yang tidak memiliki landasan kuat. Para ulama meneliti jalur periwayatan, menimbang kesesuaian makna dengan prinsip akidah, serta membandingkannya dengan keterangan wahyu yang pasti. Hasil dari proses panjang ini menegaskan bahwa kisah yang menodai martabat Nabi Daud tidak memiliki pijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penolakan terhadap tuduhan tersebut lahir dari metodologi ilmiah yang matang, bukan sekadar dorongan emosional. Di sisi lain, kemuliaan Nabi Daud dalam ajaran Islam justru menghadirkan gambaran kepemimpinan yang sangat relevan bagi kehidupan manusia sepanjang masa. Kekuatan tidak membuatnya zalim, kedudukan tidak menjadikannya lalai, dan kekayaan tidak mengeraskan hatinya. Semua nikmat itu diarahkan untuk mendekat kepada Tuhan serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Nilai semacam ini menjadi pesan universal bahwa kekuasaan sejati adalah yang tunduk kepada kebenaran, bukan yang mengikuti hawa nafsu. Perbedaan pandangan tentang sosok Nabi Daud akhirnya membuka ruang dialog yang lebih luas tentang bagaimana agama memandang manusia pilihan. Islam mengajarkan keseimbangan antara pengakuan terhadap kemanusiaan para nabi dan keyakinan akan penjagaan Tuhan terhadap mereka. Mereka bukan makhluk tanpa perasaan, tetapi juga bukan pribadi yang tenggelam dalam dosa besar. Keseimbangan ini melahirkan teladan yang dapat dicintai sekaligus diikuti, karena tetap dekat dengan realitas manusia, namun berada pada puncak kemuliaan akhlak. Kesadaran akan hal tersebut menumbuhkan tanggung jawab moral bagi setiap mukmin untuk menjaga lisannya dari ucapan yang merendahkan para utusan Tuhan. Menghormati mereka berarti menghormati wahyu yang dibawa, sedangkan meremehkan mereka dapat mengaburkan cahaya petunjuk dalam hati. Oleh sebab itu, para ulama selalu mengingatkan bahwa adab terhadap nabi merupakan bagian dari kesempurnaan iman, sebagaimana cinta kepada mereka menjadi jalan untuk menumbuhkan cinta kepada Tuhan. Pada akhirnya, pembahasan panjang tentang tuduhan terhadap Nabi Daud berujung pada satu pelajaran mendasar bahwa kebenaran wahyu akan selalu membersihkan nama para nabi dari segala noda yang tidak layak. Waktu boleh berlalu dan cerita manusia dapat berubah, tetapi kemuliaan yang ditetapkan oleh Tuhan tidak akan pudar. Seorang mukmin yang merenungkan hal ini akan semakin yakin bahwa jalan keselamatan terletak pada mengikuti petunjuk yang suci, mencintai para nabi dengan penuh penghormatan,
serta menjaga hati agar tetap jernih dari prasangka yang menyesatkan. Dari keyakinan inilah lahir ketenangan, harapan, dan komitmen untuk hidup dalam cahaya iman hingga kembali kepada Tuhan dengan membawa hati yang bersih. Di tengah arus informasi yang begitu cepat pada zaman ini, kisah para nabi sering dipotong dari konteks sucinya, lalu disebarkan tanpa kehati-hatian ilmiah. Para pemikir Muslim mengingatkan bahwa memperlakukan sejarah kenabian seperti cerita biasa akan menghilangkan dimensi wahyu yang seharusnya menjadi pusat pemahaman. Nabi Daud dalam pandangan Islam bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan bagian dari rangkaian bimbingan Tuhan yang menuntun manusia menuju keadilan batin dan ketundukan sejati. Karena itu, setiap narasi yang merendahkan martabat beliau dipandang bukan hanya kesalahan sejarah, tetapi juga penyimpangan spiritual yang dapat mengaburkan tujuan kehadiran para nabi di muka bumi. Sebagian ulama juga menekankan bahwa cara Al-Quran menuturkan kisah para nabi selalu mengandung pendidikan jiwa. Penekanan tidak diletakkan pada sensasi peristiwa, melainkan pada pelajaran iman, kesabaran, dan keikhlasan. Ketika Nabi Daud disebut sebagai hamba yang kembali kepada Tuhan dengan penuh ketundukan, pesan yang hendak ditanamkan adalah pentingnya hati yang selalu sadar akan pengawasan ilahi. Nilai seperti ini jauh lebih agung daripada kisah-kisah yang hanya menonjolkan sisi kelemahan manusia tanpa menghadirkan cahaya petunjuk. Renungan tentang kemuliaan Nabi Daud juga membawa manusia memahami makna taubat dalam kedudukannya yang paling tinggi. Taubat para nabi bukan karena tenggelam dalam dosa besar, tetapi sebagai bentuk kesempurnaan penghambaan dan rasa takut kepada Tuhan yang tidak pernah padam. Dari sini terlihat perbedaan mendasar antara pandangan wahyu dan gambaran yang lahir dari perubahan tradisi. Wahyu mengangkat derajat manusia menuju kesucian, sedangkan cerita yang telah tercampur justru sering menariknya turun ke arah yang gelap. Kesungguhan para ulama menjaga kehormatan para nabi menunjukkan betapa besar kecintaan mereka kepada kebenaran. Mereka menulis, mengajar, dan menjelaskan dari generasi ke generasi agar umat tidak kehilangan arah dalam memahami tokoh-tokoh suci. Upaya ini sekaligus menjadi bukti bahwa ilmu dalam Islam tidak pernah terpisah dari adab. Membela kemuliaan Nabi dilakukan dengan hujah yang terang serta hati yang penuh ketundukan kepada Tuhan. Pada akhirnya, siapapun yang merenungi perjalanan para nabi dengan hati yang jernih akan merasakan panggilan untuk memperbaiki diri. Kisah Nabi Daud mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kedekatan dengan Tuhan, keadilan dalam memimpin diri sendiri, serta kelembutan hati dalam memohon ampun. Ketika nilai-nilai ini hidup dalam jiwa, manusia tidak lagi sibuk memperdebatkan tuduhan yang kosong, melainkan bergerak menuju kehidupan yang dipenuhi zikir, syukur, dan harapan akan perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Pengasih.